Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih bisa memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat iman, Islam dan juga kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa mengikuti rangkaian agenda kita di program Ramadan. Balik lagi dengan saya, Miss I Solihah, yang akan membantu acara kita kali ini yaitu di podcast Ramadan. Sahabat Al-Fatih, untuk kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi yang sangat luar biasa, yaitu berani berorganisasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Nah, beliau ini adalah salah satu alumni dari SDIT Al-Fatih 1 loh. Kira-kira angkatan keberapa ya? Namanya siapa dan kesibukannya apa? Langsung aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dong Kak, namanya siapa ya? Boleh. Halo sahabat Al-Fatih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ridan Firdausi Prasetyo. Bisa dipanggil Ridan dan sekarang tahun ketiga di University Science Malaysia, salah satu perguruan tinggi negeri di Malaysia. Saya adalah alumni dari SDIT Al-Fatih. Oke. Angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Wah, udah ada di sini sih saya kayaknya ya. Oke, angkatan ke-7 ya, kalau boleh merimain sedikit atau flashback sedikit nih Kak Ridan. Masih ada yang diinget nggak sih memori-memori apa gitu yang masih terbenak di dalam hati Kak Ridan nih waktu SD di sini nih? Oke, kalau memori yang tersimpan jelas ya di masa-masa SD itu pasti dengan keseruannya, dengan keaktifan Al-Fatih dalam berpartisipasi di berbagai lomba di kecamatan, kabupaten, bahkan sampai nasional juga pada saat itu. Karena yang seru itu sebetulnya pada saat itu lingkungan yang suportif sih di SDIT Al-Fatih. Oke, jadi Kak Ridan pernah ngikutin beberapa lomba mungkin? Betul, pernah. Sebetulnya di awal-awal masa kelas 1 dan kelas 2, personally sebenarnya saya orang yang kurang percaya diri. Wow. Iya, tapi di kemudian hari, pada saat itu ada beberapa hal yang mendorong saya untuk mulai mencoba mencari minat dan bakat. Kan di SDIT Al-Fatih ini juga kebetulan banyak sekali ekskul yang bisa mensupport minat dan bakat pelajar-pelajar di dalamnya. Pada saat itu saya kebetulan minat yang saya ekskul yang saya minati itu ada di futsal. Futsal dan juga ada kesenian yaitu menari. Pada saat itu futsal beberapa ada juara juga yang didapatkan dengan beberapa tim saya. Dan juga untuk menari juga kebetulan lumayan ya. Prestasi non akademiknya lumayan pada saat itu. Oh, keren ya. Ada menarinya loh, keren banget. Kalau boleh tahu katanya dari seni yang lain juga suka ya, menyanyi mungkin? Sebetulnya menyanyi juga. Jadi karena basicnya sebetulnya dari keluarga yang sedikit into kepada kesenian. Wow. Personally saya ada sedikit kemampuan dalam syair-syair bisa. Wow. Melukis sebetulnya bisa. Wow. Menyanyi juga bisa. Wow. Kesenian yang memang melekat pada saat itu karena ada beberapa support dari eskul dari SDIT Al-Fatih. Pada saat itu yang paling cocok berarti pas itu adalah menari. Oke. Masih bisa nggak tuh spill Nggak, suara dong dikit? Aduh. Malu ya. Oh, malu ya. Oke. Nah, sebenarnya
kita lihat ya flashback lagi sedikit gitu ya, dimulai dari yang tadi Karidan bilang gitu, bahwa ketika di SD ini ternyata banyak juga wadah yang bisa Karidan ikuti gitu ya. Terus kemudian yang tadi Karidan bilang personally pada saat itu Karidan kurang percaya diri dan lain-lain gitu ya, akhirnya bisa terupgrade diri Karidan, akhirnya bisa tuh menampilkan kepercayaan diri Karidan. Nah, dengan tema yang sekarang yaitu berani berorganisasi Karidan, boleh nih di spill sedikit ya. Kalau di teman-teman Al-Fatih kan di sini penontonnya tidak hanya anak-anak SD juga gitu ya, tapi SMP juga, yang dimana mereka ini memiliki organisasi wadahnya di sekolah kita, yaitu sebagai OSIS nih Kak, gitu ya, organisasi OSIS. Nah, menurut Karidan sendiri, organisasi itu penting nggak sih Kak? Oke, kalau berbicara tentang organisasi, sebetulnya yang paling menjadi challenge itu adalah ketika kita berkomunikasi sama seseorang di dalam organisasi tersebut. Dan menurut saya, karena saya kebetulan memulai organisasi itu sebetulnya bukan dari zaman SMP dan lain-lain, tapi kebetulan fokusnya pada saat perkuliahan. Jadi yang saya sadari adalah dunia perorganisasian itu akan lebih baik jika kita ikuti dari sebelum-sebelumnya dari SMP kan. Sekarang berarti kan memang sudah ada OSIS. Iya, jadi organisasi itu bisa melatih soft skill tentu saja. Betul. Apalagi dengan wadah yang memang sudah disediakan juga oleh sekolah, karena akan lebih baik juga buat student mengasah kemampuan berbahasa, berbicara, berkomunikasi dan lain-lain. Oke, sekarang kita kembali ke kegiatan Karidan sekarang nih. Karidan tadi sedang menempuh pendidikan di mana Karidan? University Science Malaysia. University Science of Malaysia. Kita lihat sini, saya mau spill sedikit ya dari CV-nya beliau di sini. Katanya di sini nih ternyata Karidan nih punya berbagai macam experience. Salah satunya yang tertulis di sini adalah leadership experience-nya, dari mulai Indonesian Student Association in Malaysia, kemudian sebagai Vice President, kemudian Indonesian Student Association USM juga, kemudian ada volunteer experience juga dan lain-lain. Kalau misalnya saya sebutkan kayaknya banyak ya gitu, di spillnya sedikit aja. Nah, boleh nggak sih Kak tentang alasan Karidan sebelum kita masuk ke dalam organisasi yang tadi ya, kenapa sih Karidan harus memilih atau harus kuliahnya di Malaysia, nggak di Indonesia? Harus kuliah di Malaysia. Jawaban yang pertama adalah sebelumnya saya pernah ada research juga tentang sistem pengajaran di Malaysia. Yang mana pada akhirnya meyakinkan diri saya untuk belajar di luar negeri setidaknya. Karena yang saya lihat dari sistem pengajaran di Indonesia bukan lebih buruk atau apa, tapi mungkin yang di luar sana yang lebih advance lagi. Dan saya menemukan bahwa di Malaysia, walaupun ibaratnya negara tetangga yang dalam stigma masyarakat kayaknya nggak lebih jauh perbedaannya dari Indonesia, ternyata memiliki sistem pengajaran yang lebih terstruktur, efektif dan lebih bagus. Gitu. Pada saat itu sebetulnya tujuan utamanya awalnya pengen ke Turki. Tapi ada satu dan lain hal, sebetulnya ya karena faktor orang tua juga, takutnya ada apa-apa dan lain-lain, karena jarak dan betul. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di Malaysia. Dan jurusan yang diambil oleh Karidan, kenapa sih harus jurusan itu gitu? Jadi ini sebetulnya jawaban yang agak lucu juga, karena Urban and Regional Planning itu sebetulnya adalah ilmu tentang tata kota. Biasanya teman-teman sahabat Al-Fatih ini bisa mengenal dengan planologi. Jadi tentang mengatur sebuah kota dari infrastrukturnya sampai ke kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Kenapa saya minat ke sana? Karena sebetulnya awalnya dari game. Game apa? Game itu dulu ada namanya SimCity. Kita membangun sebuah kota di dalamnya, tapi kita harus ngerti juga di dalamnya ada infrastruktur yang terbuat buat memajukan kesejahteraan di dalamnya. Dan itu menurut saya pada saat itu kalau diimplementasikan di dunia nyata akan lebih baik, dan impactnya sepertinya akan terasa di diri pribadi dan teman-teman sekitar atau keluarga dan lain-lain. Intinya pengen berbuat baik. Keren sih ya gitu. Alasannya sih keren banget. Nah, buat sahabat-sahabat Al-Fatih mungkin yang lagi nonton nih Karidan, mungkin ada ya terbersit gitu, apalagi zaman sekarang nih thanks to social media, di mana mereka anak-anak bisa searching mau lihat sekolah yang bagus, kampus yang bagus, jurusan yang bagus dan lain sebagainya. Ada nggak sih Kak persiapan apa yang Kakak lakuin gitu ya sebelum akhirnya Kakak kita udah ready, kita harus go to college-nya di Malaysia gitu-gitu. Ada persiapannya nggak sih Kak?
Kalau berbicara tentang persiapan, sebetulnya kalau persiapan kuliah di luar negeri yang paling utama itu sebetulnya mentalnya. Karena kalau misalkan tidak terbiasa dengan lingkungan yang baru atau tidak terbiasa dengan jarak yang jauh dengan orang tua, itu akan menjadi hambatan juga pada akhirnya. Tapi sebetulnya balik lagi, karena berbicara tentang berani berorganisasi, sebetulnya hal itu bisa ditemukan dan bisa diasah di dalam organisasi. Karena sebetulnya tantangan yang paling besar untuk anak-anak yang kuliah di luar negeri adalah berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang bukan dengan bahasa yang sama. Nah, jadi persiapannya sebetulnya yang pertama adalah mental, yang kedua adalah yang persiapan seperti biasa untuk memasuki universitasnya. Pertama sebetulnya kita harus mempersiapkan riset terlebih dahulu. Universitas ini kira-kira butuh nilai minimum berapa, butuh dokumen apa saja dan lain-lain. Nah, kalau kebetulan di University Science Malaysia itu kalau teknik dengan jurusan-jurusan yang biasa itu berbeda kebutuhan minimum skornya. Jadi kita bisa melampirkan transkrip nilai raport SMA dan juga mungkin kalau zaman saya dulu udah nggak ada ujian nasional. Nah, kalau UN masih bisa di submit juga. Tapi di samping itu ada yang namanya dokumen tentang untuk berbahasa itu ya, bahasa Inggris, bisa IELTS atau TOEFL. Dan itu ada minimumnya juga. Skornya berapa Kak, kalau boleh tahu? Skornya pada saat itu sebetulnya karena Malaysia itu nggak terlalu besar, jadi ya 6 ke atas, 6,5 masih aman ya. Nah itu untuk berbahasa Inggris ya. Sobat Al-Fatih harus tahu bahwa di sekolah kita juga sangat mengutamakan dengan yang namanya program bahasa ya teman-teman Sahabat Al-Fatih. Jadi memang untuk bahasa Inggris terutama, kemudian bahasa Arab juga bahasa Indonesia, kita menerapkan itu dengan baik sekali di sekolah ini. Oke, lanjut nih Kak. Kalau berbicara tadi Kakak bilang persiapannya itu terutama yaitu mentality dari personal itu sendiri. Ada nggak sih Kakak pernah merasakan ataupun menemukan adanya culture shock di mana is there different gitu antara kita lagi tinggal stay di Indonesia terus kita di Malaysia gitu, walaupun misalnya terlihat dari secara physically itu kan kayak serumpun gitu ya. Tapi apakah ada culture shock yang pernah Kakak rasain? Kalau culture shock, sebetulnya culture itu kan ada berbagai macam ya. Maksudnya ada culture yang memang kebiasaan dari beretikanya dari orang-orang Malaysia dan lain-lain, atau mungkin memang dari budayanya. Kalau dari budayanya yang saya lihat memang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, karena masih satu Nusantara juga dari sisi kebudayaan, tapi dari sisi cara orang Malaysia berhidup itu berbeda, lebih terstruktur. Ini yang ini saya berbicara seperti ini bukan mengurangi rasa hormat kepada teman-teman juga, tapi memang di Malaysia itu bisa menjadi cerminan juga buat kita, karena di Malaysia itu memang lebih terstruktur dan lebih beretika, gitu. Bahkan dari hal terkecil pun, dari misalkan cara kita menyetir, mengendarai mobil, mengemudi mobil, itu sangat terstruktur sekali. Itu berbeda jauh dengan Indonesia. Culture shock sebetulnya tidak ada. Gitu ya, nggak ada ya. Kalau misalnya dari culture pembelajaran, Karidan, ada nggak tuh? Berbicara tentang pembelajaran, sistem pengajaran di Malaysia itu sebetulnya berbeda. Kalau di Indonesia kita SD itu ada 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Kalau di Malaysia mereka SD memang ada 6 tahun juga, tapi setelah SD mereka memasuki masa high school langsung. Jadi SMP dengan SMA itu digabung. Jadi selama 6 tahun bertemu dengan orang yang sama sebetulnya. Sistem pengajarannya. Setelah itu kalau di Indonesia, setelah beres SMA kita bisa memilih kan, diploma, ada S1 atau yang mungkin ada masuk akademi apa dan lain-lain, atau mungkin ada yang mau gap year juga. Tapi di sana ada satu namanya dia STPM atau SPM, jadi itu seperti persiapan dunia perkuliahan, dan itu 2 tahun juga. Wow. Jadi saat saya pertama kali masuk ke Malaysia, perbedaan
walaupun sama-sama tahun pertama, student tahun pertama, perbedaannya 2 tahun. Mereka lebih tua. Oke, karena itu tadi mereka melakukan dua, ada 2 tahun. seperti training ya, dianya jadi untuk mempersiapkan diri. Iya, dan cara pengajarannya yang saya suka karena saya sempat research juga teman-teman Malaysia yang sebelum saya masuk ke University Sains Malaysia, mereka mengimplementasikan sistem pengajaran no one left behind. Jadi di sana setiap mahasiswa itu harus mengerti satu materi yang diajarkan oleh dosen. Oke. Sampai betul-betul mengerti dan udah ada di luar otak, baru kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Wow. Walaupun kita ada spare waktu, misalkan harusnya materi ini habis dalam seminggu, tapi dalam seminggu belum cukup, kita bisa geser lagi jadi 2 minggu. Oh gitu. Dan penempatan tugas untuk mahasiswanya juga teratur. Itu juga yang saya suka kebetulan karena saya juga sebetulnya ada mengkonsiderasikan diri saya sebagai freelancer dan juga student, karena kalau ada kerjaan dan lain-lain kan kita nggak bisa terlalu hektik dengan tugas betul. Tugas perkuliahan. Jadi kalau di sana dosen-dosen di sana lebih berkomunikasinya lebih erat karena mereka memikirkan tentang takutnya mahasiswa ada tugas yang menumpuk. Jadi setelah dosen ini tugasnya beres, lanjut ke dosen nanti. Nggak pernah ada tugas yang menumpuk. Oke, gitu. Enak ya. Keren nih. Kita informasi baru banget nih. Oke, lanjut ya Kak. Terkait dengan aktivitas yang lain tadi Kak udah sedikit spill ya, terkait dengan Kakak kuliah juga, terus ada freelancer juga gitu. Terus kemudian ada aktivitas yang lain yang tadi sudah saya spill juga tentang leadership experience-nya juga, tentang volunteer-nya juga gitu ya. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit gitu? Aktivitasnya apa aja gitu selama ini nih, selama beberapa tahun di sana? Oke, baik. Untuk berbicara tentang aktivitas di sana selama 3 tahun terakhir, saya kebetulan mengikuti beberapa organisasi dan juga kegiatan volunteering juga di sana. Sebetulnya yang paling utama adalah kegiatan perkuliahan, tentu saja. Tapi di luar perkuliahan mungkin ada yang namanya organisasi kampus yang mengurus apa-apa saja yang berhubungan dengan kampus dan juga relate dengan orang-orang Indonesia dalam kampus itu. Nah, itu adalah namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Oke, PPI itu. PPI. Oke. Selain dari itu, ada juga beberapa kegiatan volunteering. Sebetulnya ada juga karena PPI tersebut. Jadi setelah adanya PPI tersebut, saya ikut kegiatan volunteering. Volunteeringnya berupa mengajar anak-anak kecil di Malaysia yang kebetulan tidak berdokumen legal, sehingga kita harus membantu mereka untuk diajarkan beberapa materi yang setara dengan SD di sini, dan juga ada beberapa anak SMP juga yang kemudian nanti pada akhirnya siswa-siswa kecil tersebut setelah bisa mengikuti ujian nasional bisa mendapatkan NISN seperti itu. Volunteering juga ada organisasi. Oke, akhirnya jadi si anak-anak ini jadi punya dokumen legal akhirnya. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Kak, terkait dengan organisasi PPI yang tadi Kakak sebutkan, anggotanya tuh siapa aja sih Kak? Oke, mungkin sebelumnya untuk menjelaskan PPI, kira-kira PPI ini apa gitu ya? PPI ini seperti apa dan lain-lain. Jadi sahabat Al-Fatih, PPI itu seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, PPI adalah Persatuan Pelajar Indonesia. Sebelumnya pertama kali dibuat di Belanda, dan mungkin sempat juga dengar beberapa tentang PPI itu pasti ada di film Habibie Ainun. Saat Habibie ditunjuk untuk menjadi ketua PPI, kebetulan itu sepertinya di kota mana ya? Di Jerman, tapi entah di kota mana saya agak lupa juga. Tapi kebetulan Habibie menjadi presiden juga di sana. Jadi PPI ini adalah organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, itu dalam skala dunia kawasan, ada Oseania dan lain-lainnya, ada juga negara dan kampus. Pada saat itu PPI yang saya ikuti pertama kali adalah saya menjadi anggota di Persatuan Pelajar Indonesia di USM dalam skala kampus. Saya menjadi anggota setelah tahu dinamika perorganisasian di sana. Kebetulan alhamdulillah memberanikan diri untuk maju menjadi presiden Persatuan Pelajar Indonesia di USM. Berjalan 1 tahun,
dari masa kepengurusan tersebut. Pada akhirnya mungkin dengan relasi yang sudah diperluas dan juga mungkin ada banyak keilmuan yang datang kepada saya, sehingga nama saya juga alhamdulillah pada saat itu lumayan terdengar di maksudnya di dunia perorganisasian PPI di Malaysia. Alhamdulillah tahun ini baru saja Februari kemarin dilantik menjadi Vice President atau Wakil Ketua Umum 1 di Persatuan Pelajar Indonesia untuk satu negara Malaysia. Wow, jadi skalanya sudah jauh lebih besar ya Kak ya. Berarti Kakak ngurusin semua pelajar yang ada di Malaysia? Wow, kalau boleh tahu nih Kak, gimana ya maksudnya rasanya ketika Kakak akhirnya saya menjadi Vice President? Sebetulnya berat, karena yang diurus ada banyak orang, bahkan pengurusnya juga banyak, dan yang diurus ada ribuan orang. Dari pengurus aja ada 155, itu sejak beberapa bulan lalu setelah dilantik. Dan total mahasiswa di Indonesia di sana kebetulan kalau tidak salah kurang lebih 3.000-an. Banyak ya? Iya. Kalau misalnya dilihat dari organisasi itu Kak, apa sih alasan Kakak akhirnya pengen ikutan deh PPI gitu? Sebetulnya karena yang terakhir adalah menjadi Vice President di PPI Malaysia. Jadi sebelumnya saya pernah menjabatkan menjadi Presiden di PPI kampus. Dan itu ada beberapa output yang saya sangat senang yang saya dapatkan di sana, karena tujuan utama berorganisasi untuk saya sebetulnya bukan untuk CV ya, karena beberapa orang ada yang emang intentionnya untuk CV dan lain-lain. Sebetulnya kalau saya untuk mengenal beberapa orang, untuk mengenal orang-orang hebat di luar sana, agar bisa bertukar pikiran. Karena sebetulnya pada awalnya PPI University Science Malaysia itu sempat tidak aktif sekitar 1-2 tahun karena ada COVID. Setelah itu saat saya memberanikan diri untuk menjadi presiden, mulai membangun kembali relasi dengan beberapa pihak eksternal, terutama kalau di daerah Pulau Pinang, kebetulan saya di Pulau Pinang itu ada yang namanya KJRI. KJRI adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kita membangun banyak kerjasama dengan KJRI dan juga beberapa lembaga institusi juga yang sanggar tadi, sehingga saya bertemu orang-orang hebat, belajar juga, bertukar pikiran juga, yang pada akhirnya saya sekarang menjadi Vice President untuk satu wilayah negara. Saya juga alhamdulillah bisa mengenal lebih jauh sampai ke kawasan KBRI. Sekarang sudah ke kedutaan besar, karena yang mengatur satu negara Malaysia, dan itu adalah poin plus juga untuk organisasi. Jadi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Al-Fatih, organisasi itu penting karena seru, bisa berkenalan dengan orang-orang di luar sana yang jauh lebih hebat untuk bertukar pikiran. Kalau misalnya kita lihat tadi beberapa yang Kakak lakuin ya, kayaknya seru-seru banget gitu ya dari organisasi itu sendiri. Jadi akhirnya ke breakdown tuh dari yang itu, akhirnya jadi ada pengalaman sebagai volunteer, apa segala macam gitu ya Kak. Boleh dong Kak kasih tahu nih sama sahabat-sahabat Al-Fatih yang lagi nonton, seberapa besar sih pengaruhnya organisasi dalam kehidupan Kakak? Seberapa besar organisasi bagi saya? Huge impact-nya itu sebetulnya saat memang di dunia perkuliahan. Kalau pada saat SMA dan SMP, atau mungkin kalau SD ada beberapa organisasi itu kan ada skalanya juga kan. Betul. Dari yang kecil juga, mungkin yang pas SD itu saya juga sempat ada beberapa kegiatan yang sebetulnya dalam tanda kutip kita mengorganisasi suatu acara. Poin plusnya pada saat itu adalah kita bisa mengatur manajemen waktu diri kita. Kita memikirkan diri kita, memikirkan orang lain, karena mungkin kalau misalkan kita relate dengan beberapa acara kan kita harus memikirkan bagaimana acara itu berhasil. Yang penting kita bisa mengorganize diri kita sendiri juga. Dan untuk pada saat ini yang paling berkesan nih untuk saya selama 3 tahun ini adalah ya itu balik lagi kepada relasinya, karena ada beberapa hal yang mungkin gak pernah saya bayangkan sebelumnya, karena bisa berkenalan dengan orang-orang penting di luar sana, dan itu mungkin sih ya yang harusnya menjadi dorongan buat sahabat-sahabat Al-Fatih. Bila ingin berorganisasi, sebetulnya hal yang paling diutamakan adalah kita bisa bertukar pikiran dengan orang lain, belajar memanage waktu juga. Mungkin pada akhirnya orang-orang yang kita ketemu di organisasi, entah nanti eksternal atau internalnya, akan pada akhirnya mungkin akan lebih lebih enak untuk kedepannya kita kalau ketemu di
mungkin di dunia pekerjaan. Oke, itu karena membangun relasi itu ya Kak ya. Oke, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir nih, pesan dan kesan dong Kak buat sahabat-sahabat Al-Fatih yang lagi nonton nih tentang temanya ini ya, yaitu berani berorganisasi nih Kak. Silahkan Kak Ridan. Kesan dan pesannya ya, untuk sahabat-sahabat Al-Fatih, mungkin dulu saya di Al-Fatih, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, saya orang yang mungkin belum terlalu pede dengan diri saya sendiri, belum terlalu percaya diri untuk diri saya sendiri pada kelas 1 sampai 2. Tapi setelah mengikuti berbagai kegiatan di Al-Fatih, khususnya kegiatan yang memang eksternal, lomba-lomba dan lain-lain. Sebetulnya ada juga yang internal yang tadi saya sebutkan, karena ada, kalau di sini biasanya dulu pas SD itu kita ada farewell party kan, dan itu dari hal sekecil itu pun sebetulnya sangat berguna untuk kita belajar mengorganisasi sesuatu, sampai mungkin nanti bisa diimplementasikan juga sampai kita ke depannya, bisa dalam skala yang lebih besar. Jadi organisasi itu penting karena ya balik lagi untuk diri kita bisa mengachieve beberapa soft skill yang kita butuhkan nanti. Betul ya. Jadi salah satu benefitsnya adalah soft skill yang akan kalian dapatkan, yang tidak akan kalian dapatkan kalau misalnya kita cuman belajar duduk diem doang di dalam kelas gitu ya Kak Ridan ya. Oke sahabat Al-Fatih, kalau masih penasaran dan pengen tahu lebih lanjut terkait dengan kuliah di Malaysia kayak gimana, tentang organisasi PPI yang sedang dilaksanakan oleh Kak Ridan gimana, boleh banget loh untuk kalian semua follow di sosial medianya Kak Ridan. Silakan Kak Ridan. Untuk sosial media, saya pribadi ada Ridan Prasetyo, @Ridan Prasetyo untuk Instagram, RIDHAN PRASETYO, dan juga untuk kalau ingin lebih lanjut tahu tentang Malaysia dan lain-lain, mungkin bisa follow PPI_Malaysia. Oke, terima kasih banyak Kak Ridan untuk kesempatannya kali ini, untuk waktunya. Terima kasih banyak. Nice to meet you here. Oke, sahabat Al-Fatih, terima kasih banyak untuk kalian yang masih nonton. Jangan lupa ya untuk terus mengikuti semua rangkaian agenda yang ada di YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Jangan lupa juga untuk kalian like, share, komen, dan juga subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Kita ketemu lagi nanti insya Allah di next Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.